di antara dari berbagai persoalan dalam membuat dan mendesain website, yang paling banyak kasus yang saya temui adalah website itu yang telah dibuat itu tidak menghasilkan apa-apa, padahal telah didesain terlihat bagus, didesain sedemikian rupa, terlihat mewah dan elegan. Kalau saya ibaratkan ya, website yang telah dibuat, telah didesain dengan bagusnya, dengan mewahnya, dengan elegannya, tapi tidak menghasilkan apa-apa, itu saya ibaratkan sebuah toko atau mall, sebuah toko atau mall, bangunannya yang terlihat canggih, terlihat keren, tapi bangunan toko atau mall itu tidak menghasilkan apa-apa yang sesuai yang diinginkan. Nah, ini kasus-kasus yang sering terjadi. Kasus berikutnya, karena tidak menghasilkan apa-apa, membuat orang atau desainer website ini atau yang mendevelop website ini atau membuat website ini atau mereka yang memiliki website ini itu membuat mereka putus asa dan semakin tidak percaya diri dengan apa yang mereka lakukan, sehingga ya tentunya terhenti di tengah jalan. Dua hal ini sering kali saya temui di dalam diskusi, dialog, dalam apapun ya, ketika saya mencoba untuk memberikan sharing dan sebagainya. Nah, kenapa gitu ya, website ini seakan-akan mereka melakukan itu tidak pernah ada ujungnya gitu. Mereka tidak memiliki identitas yang jelas, tidak sesuai dengan gambaran yang di awal, dan yang terjadi website itu ya mangkrak, ya terhenti gitu ya, mandek ya. Atau ibaratnya stuck di situ. Sebenarnya websitenya ada, terlihat keren, terlihat canggih, atau mungkin juga sebaliknya, websitenya tidak beraturan dan sebagainya, tidak jelas dan sebagainya. Tapi yang jelas useless, mangkrak, tidak berguna. Ibarat seperti yang saya katakan tadi, ibarat bangunan yang mewah tapi tidak menghasilkan profit, tidak menghasilkan benefit. Kenapa hal itu terjadi? Dan solusi apa dan sentuhan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya? Nah, video kali ini kita akan membantu Anda bagaimana merencanakan dan mengkonsep website itu benar-benar memberikan profit dan benefit. Tonton video ini sampai tuntas. Di video kali ini saya akan menjelaskan perencanaan dan konsep website yang berdampak pada harapan kita dalam membuat website. Apakah itu benefit dalam bentuk membangun personal branding, menarik pelanggan, atau sampai terjadi konversi menjadi closing. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kepada saya tentang pembuatan dan mendesain website ini, itu mereka selalu beranggapan yang membuat website aja gitu ya, tanpa harus perencanaan, tanpa harus konsep gitu ya. Kenapa nggak langsung saja dieksekusi websitenya gitu ya, tanpa perlu ada sebuah perencanaan dan konsep gitu. Nah, teman-teman digital marketer seluruh antero Nusantara gitu ya,
perencanaan dan konsep tidak hanya dalam proses pembuatan website saja dibutuhkan. Dalam menjalankan aktivitas apapun, sebuah perencanaan dan konsep itu sangat-sangatlah penting. Saya ibaratkan bila Anda seorang pilot ya, yang menerbangkan sebuah pesawat, tentu Anda membutuhkan apa yang disebut navigasi. Tanpa sebuah navigasi, Anda akan kesulitan dalam menjalankan dan mau terbang kemana pesawat yang Anda bawa. Coba Anda bayangkan ya, bila seorang pilot tanpa sebuah navigasi, tentu dia akan terbang tidak jelas arahnya, berputar-putar tanpa arah atau tujuan yang jelas. Dan itu benar-benar sangat bahaya gitu. Dan navigasi itu tidak hanya ngobrolin tentang tujuan dan arah, tapi juga perangkat-perangkat atau sumber daya untuk pesawat terbang itu supaya benar-benar sampai di tujuan. Bayangkan bila dalam perjalanan penerbangan bahan bakar pesawat itu tidaklah cukup ya. Maka dalam proses navigasi ini perhitungan ya, bahan bakar dan segala antisipasinya itu benar-benar harus disiapkan. Maka ini pentingnya sebuah navigasi. Dalam pembuatan dan mendesain website, navigasi itu adalah perencanaan dan konsep. Memang sih, ya, pembuatan website itu efeknya atau sesuatu yang bila website itu tidak tuntas ya, itu tidak terlalu dramatis ya, seperti ketika kita menerbangkan pesawat. Tapi bukan berarti dalam membuat website itu tidak perlu direncanakan dengan matang. Jadi tetap harus direncanakan dengan matang. Dan dengan perencanaan dan konsep yang matang akan memudahkan Anda dalam mengeksekusi proses pembuatan website. Sehingga Anda akan dalam proses itu akan lebih terarah dan tersistematis, dan itu bukan asal eksekusi gitu ya. Jadi tentu ini akan membantu Anda sesuai dengan ketika membuat website sesuai dengan keinginan dan harapan Anda di awal. Pertanyaannya adalah, apa benefit dari perencanaan dan konsep pembuatan website ini? Memudahkan Google dalam memahami keinginan Anda. Semakin detail perencanaan dan konsepnya, website akan lebih jelas bentuk dan tujuannya, sehingga bagi siapapun yang menggunakan website akan mudah memahami apa maksud website Anda ini. Begitu juga algoritma Google, karena algoritma Google ini sebenarnya itu dibangun, didesain dan sebagainya, itu sebenarnya untuk mengikuti keinginan dari orang yang menggunakan website Anda gitu ya. Sehingga dia akan belajar orang-orang tersebut, memahami orang-orang tersebut melalui engine-nya ya, learning engine-nya gitu ya. Sehingga Google akan mudah memahami, mempelajari website Anda. Sehingga Google akan mudah menjalankan fungsi-fungsinya untuk kebutuhan dan tujuan bisnis Anda. Maka fungsi dan tujuan website nanti itu sesuai dengan ekspektasi Anda di awal. Kedua, perencanaan dan konsep website itu akan merangsang ide-ide segar. Perencanaan dan konsep pembuatan website yang tujuannya jelas dan terukur akan memudahkan Anda untuk menemukan celah ya, mana saja yang harus dipoles, diimprove dan diperbaiki. Nah, dengan celah itu akan muncul ide, gagasan yang pastinya akan membuka ruang Anda untuk semakin kreatif dan semakin inovatif. Ide-ide segar biasanya akan bermunculan karena Anda menemukan sesuatu yang bisa Anda isi dan Anda perbaiki. Tentunya ide-ide ini harus memiliki fungsi dan relevansi terhadap tujuan pembuatan website Anda. Dan
Dengan perencanaan dan konsep membuat Anda semakin memahami arti dan makna website Anda terhadap nilai bisnis Anda. Ini membuat karakter dalam website Anda makin kuat, makin jelas dan matang, sehingga Anda memiliki value dan pembeda dengan kompetitor. Yang ketiga, Anda memiliki roadmap kerja yang efektif. Melalui perencanaan memungkinkan Anda tidak membuang-buang waktu dan energi. Ibarat menerbangkan pesawat, Anda memiliki perbekalan yang jelas, kebutuhan kompetensi, dan juga aktivitas pendukung yang benar-benar efektif. Bahkan ini akan merasa Anda untuk benar-benar menikmati. Tentunya Anda makin enjoy dan akan lebih asik. Efeknya Anda akan makin bertumbuh dan semakin berkompeten. Anda memiliki acuan untuk bekerja dalam pembuatan website sehingga mengurangi terlalu banyak kesalahan. Bandingkan dengan kondisi bila mana tidak ada perencanaan yang jelas dan tidak terukur, karena sangat ngasal ya, ngawur gitu ya, pasti Anda bingung mau dibawa kemana website Anda gitu. Semua komponen dimasukkan ya, apapun komponen dimasukkan ya, ibarat tubuh manusia. Anda sibuk bingung ya, pengen ini, pengen makan itu, tanpa jelas keinginan itu tidak memiliki tujuan, sehingga semua makanan atau yang semua apapun itu Anda konsumsi. Yang terjadi adalah obesitas. Dampaknya adalah makin banyak lemak dalam tubuh Anda, akhirnya berat badan naik, aktivitas jadi berat, dan terlalu banyak sampah atau lemak tubuh. Tentu ini mengundang berbagai macam penyakit. Begitu juga sebuah website. Bila terlalu banyak komponen yang Anda masukkan tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada tujuan yang jelas, itu tentunya membuat website itu akan bekerja tidak maksimal. Loadingnya itu makin berat, jadi berat. Pastinya ini yang membuat traffic itu mengalami penurunan yang tajam. Dan lama-kelamaan karena loadingnya terlalu lama, ya terlalu berat, ya website Anda akan ditinggalkan dan menjadi sampah di dunia maya. Lalu bagaimana kita merencanakan dengan konsep yang jelas? Saya telah menyiapkan sebuah tools yang membantu Anda untuk membuat perencanaan dan konsep website. Tools ini ya saya sebut dengan bahasa saya itu website blueprint models. Teman-teman, tools ini gratis. Anda bisa download melalui caption di penjelasan di bawah video ini. Dan mengenai penjelasan tentang tools website blueprint model ini, saya akan siapkan dalam link video ya, link video di bawah ini, di bawah caption ini, di video lainnya gitu ya. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi Anda. Dan bila Anda ingin mendapatkan banyak pengetahuan, ilmu, strategi, dan tutorial teknis seputar digital marketing aset, khususnya dalam pembuatan website branding, bantu kami untuk subscribe, like, komen, dan klik tanda lonceng. Nantikan, tonton terus video-video di channel Digital Marketing Aset. Saya berharap video ini benar-benar bermanfaat. Terima kasih.